Kota kuno Kartaj di Tunisia, Afrika Utara. Ayo kita tengok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udna min jadid ila qanati lil YouTube Akademia Andi Khalilullah. Jadi sobat Akademia Andi Khalilullah, di belakang saya ini adalah sebuah kota kuno. Kota kuno yang terletak di benua Afrika, yang mana kota kuno ini disebut Kartaj, peninggalan Kartaj, kota kuno di benua Afrika Utara. Kartaj ini terletak di Bandar Tunis, sebelah Bandar Tunis, dan juga Kartaj ini menjadi peninggalan daripada yang didirikan oleh Tunisia, dan juga Kartaj ini telah berdiri ada sebelum adanya bangsa Romawi datang ke Tunisia. Jadi Kartaj ini lebih lama daripada Romawi yang datang ke Tunisia. Baik sobat Akademia Andi Khalilullah, tepat di depan kalian ini adalah kawasan Kartaj. Dalam bahasa Arab, Kortaj, sebuah kota peninggalan masa kuno, yang mana kota ini terletak di Tunisia, tepatnya di Halq al-Wadi, di daerah Halq al-Wadi, tidak jauh dari kota Tunis, mungkin sekitar kurang lebih 30 menit dari kota Tunis. Dan kota masa kuno Kartaj ini adalah peninggalan dari Tunisia yang ada sebelum bangsa Romawi datang ke Tunisia. Dan kalian bisa tengok keindahan Kartaj ini. Kota kuno ini dibangun oleh bangsa Tunisia di bawah kepemimpinan Ratu Dido. Peta letak kota Kartaj ini juga di dekat kawasan Laut Mediterania, yang mana dekat atau tidak jauh dari negara Italia. Menurut sejarah, kota Kartaj ini dahulunya kaya raya dan besar, serta memiliki pengaruh yang kuat di Laut Tengah sampai dengan titik kehancurannya di Perang Punis ketiga. Meski demikian, bangsa Roma kemudian mendirikan kembali kota Kartaj ini dan menjadikannya sebagai salah satu kota terpenting di kerajaan Romawi, sebelum kemudian kembali hancur untuk yang kedua kalinya. Kartaj, yang dalam bahasa Indonesia kita panggil Kartago. Kota Kartaj ini didirikan sekitar abad ke-9 sebelum Masehi. Masyarakatnya penyokong peradabannya adalah bangsa Punisia. Bangsa Punisia yang menyebar dari daerah pesisir Asia Minor, atau kalau sekarang itu Libanon, menyusuri pantai Afrika Utara hingga ke Pulau Malta, Sisili, dan Sardinia. Banyaknya reruntuhan daripada peninggalan Kartaj ini, yang mana sekarang dijadikan museum, tepatnya Museum Kartaj, yang terletak di kota Halq al-Wadi. Bahasa Arabnya Halq al-Wadi, di Tunisia. Tidak jauh dari kota Tunis, kalau diperkirakan sekitar kurang lebih 40 menit perjalanan. Kota Kartaj, yang dalam bahasa Indonesia kota Kartago. Kota Kartaj ini didirikan sekitar abad ke-9 sebelum Masehi. Masyarakat penyokong peradabannya ialah bangsa Punisia yang menyebar dari daerah pesisir Asia Minor, kalau sekarang Libanon, menyusuri pantai Afrika Utara dan kita hingga lihat ke Pulau Malta, Sisili, dan Sardinia. Kota Kartaj ini, Kartaj kemudian menjadi basis untuk mendirikan kerajaan Kartaj yang menguasai daerah Mediterania. Keberadaan Kartaj menjadi ancaman bagi Republik Romawi di utara, tepatnya di Italia, sehingga muncullah 3 seri perang Punis. Panglima bangsa Punisia antara lain Hanno Agung, Hamilkar Barca, dan Hannibal. Pada perang Punis ketiga, kota Kartaj dihancur leburkan oleh bangsa Romawi.
Jadi bangsa Dan Romawi lah ini yang menghancurkan kota Kartaj pada keindahan perang Punis ketiga. Tunisia dilihat dari dataran tertinggi di Kartaj ini. Dan kalian bisa lihat itu adalah Laut Tengah atau Laut Mediterania. Itu adalah Laut Tengah atau Laut Mediterania yang membentang di atas permukaan kota kuno Kartaj. مدينة كرتاج تقع قرب مدينة تونس في الجمهورية التونسية في الشمال الشرقي للجمهورية على بعد 15 كيلومتر من العاصمة فوق ربوة ارتفاعها تقريبا 57 مترا ويمتد شريطها الساحلي على حوالي 3 كيلومتر ويحدها البحر الأبيض المتوسط شرقا وبلدية سيدي أبي سعيد أي سيدي بوسعيد شمالا. Sidi Busaid, mahal ay makan lisiyah di Kawasan Tunis. Kartaj ini banyak dikunjungi para turis dari Eropa yang ingin mengetahui lebih dalam melihat sejarah terkait kota kuno Kartaj di Tunisia ini. Sepanjang mata memandang memang banyak turis asing dari Eropa, Korea, Cina, dan Jepang yang datang ke kota kuno Kartaj ini. Dan ini mereka para turis asing dari Eropa yang berkunjung ke kota kuno Kartaj ini. Masahatul mantiqah 640 hektar wa masahatul manatik al-athariyah 407 hektar. Takriban 64% min al-masahatil ijmaliyah. ويختلف مناخها المتوسط عن مناخ العاصمة بلطف شتائه وبرودة صيفه وبمقتضى الأمر رقم 1246 لسنة 1985 صنف موقع قرطاج ضمن قائمة التراث العالمي التي وضعتها اليونسكو. مدينة قرطاج ما شاء الله مشهورة جدا في العالم ما شاء الله وبصفتها مدينة سياحية يزورها ما يقارب 1,000,000 سائح سنويا عدد السكان 15,922 تاريخ التأسيس لمدينة قرطاج العتيقة يعني في القرن التاسع. Lalu bagaimana bisa sampai kota Kartaj? Nah, aku mau cerita nih guys. Aku ke kota kuno Kartaj ini berangkat dari kota Tunis di Tunisia. Dari tempat tinggalku itu kan di daerah Sidi Bashir, semacam pusat keramaian perbelanjaan seperti Tanah Abangnya Indonesia, Sidi Bashir, yang tidak jauh juga dari Universitas Zaituna Tunisia. Aku awalnya jalan kaki dulu ke stasiun kereta. Jalan kaki cukup panjang, mungkin sekitar 2 km jalan kaki ke stasiun kereta di Tunis. Nah, stasiun keretanya ini cukup klasik ya, konvensional, tidak modern, dan tiketnya juga murah. Kalau tidak salah, tiket kereta menuju kawasan Kartaj ini sekitar per orangnya 1,5 DT saat itu, mungkin kalau dirupiahkan sekitar 7.500 karena 1 dinar Tunis kan 5.000 ya, jadi per orang 1,5 DT itu berarti 7.500. Nah, setelah itu keretanya memang agak-agak creepy ya guys, maksudnya tidak modern mewah, tidak bersih, sedikit jadul gitu ya guys. Nah, lalu berapa tiket setelah sampai di kota Kartaj ini, berapa tiket masuknya? Untuk aku sebagai turis asing itu kena biaya tiket 12 DT atau 12 DT itu kalau dirupiahkan sekitar 60.000. Karena kalau dirupiahkan kan dikali 5.000 ya. Jadi 12 DT dikali 5.000 sehingga totalnya 60.000 rupiah. Nah, memang kawasan ini indah banget ya guys, melihat laut Mediterania. Terus juga beberapa spot-spot peninggalan Kartaj kuno dan juga
ornamen-ornamen ataupun artefak-artefak peninggalan bangsa Romawi juga ada. Jadi memang nuansa Italianya sangat terasa ya guys di sini. Alhamdulillahnya aku ke kota Kartaj ini, berkunjung ke Kartaj ini pada awal Oktober ya guys, mungkin sekitar tanggal 10 Oktober kurang lebih 2024, dan pada tanggal tersebut di bulan Oktober tersebut musim dingin baru masuk ya guys, artinya tidak panas. Alhamdulillahnya saya ke Tunisia di bulan Oktober awal. Di kota Kartas ini cuacanya sedang, mungkin kalau awal musim dingin di Tunisia itu seperti ya cuaca di Indonesia aja lah guys, tidak panas banget dan juga tidak dingin banget, sedang lah guys. Jadi aman bagi kita selaku orang Asia yang berkunjung ke sini, yang tidak merasakan teriknya panas benua Afrika dan juga tidak merasakan dinginnya benua Afrika. Jadi sedang ya guys. Saat aku ke kota kuno Kartas ini memang banyak mahasiswa Indo juga yang ada di Tunisia yang mengabadikan momen atau membuat konten-konten terkait kota kuno Kartaj. Selain itu juga turis asing dari mancanegara, dari benua Eropa seperti dari Italia, dari Prancis, dari Spanyol, Portugis, itu juga banyak yang melancong atau berwisata ke Tunisia dan ke kota kuno Kartaj. Selain turis Eropa juga saat itu saya melihat beberapa turis Asia lainnya, diantaranya banyak yang dari Korea, Cina, Jepang seperti itu. Jadi memang Tunisia ini kan negara yang terletak di benua Afrika Utara ya guys. Negara yang terletak di benua Afrika Utara, berdekatan sebelah kanannya itu adalah negara Libya, sebelah kirinya itu adalah negara Aljazair, dan sebelahnya lagi adalah Maroko. Nah, sebagaimana kita tahu, wilayah negara tadi adalah wilayah atau negara Maghribi, yang mana tempat matahari terbenam. Negara-negara yang tergolong negara Maghribi ialah satu, negara Maroko karena letaknya paling ujung utara Afrika. Setelah Maroko ada negara Aljazair, setelah Aljazair ada negara Tunisia, dan setelah Tunisia ada Libya, dan setelah Libya ada Mauritania. Jadi 5 negara ini, negara Maroko, Aljazair, Tunisia, Libya, dan Mauritania adalah negara-negara mugorobah atau negara-negara yang disebut negara Maghribi seperti itu. Meskipun negara Maroko lah yang paling layak atau paling dekat dengan tempat matahari terbenam, sehingga namanya pun Al-Maghrib atau Al-Mamlakah Al-Maghribiyah. Nama resminya adalah Al-Mamlakah Al-Maghribiyah, sedangkan artinya kan kerajaan Maroko ya. Al-Mamlakah Al-Maghribiyah itu kan artinya kerajaan Maroko, atau nama lainnya Al-Maghrib, nama bahasa Inggrisnya Moroko, nama bahasa nama bahasa Spanyolnya Marok seperti itu. Kota kuno Kartas ini kan peninggalan yang khas dengan bangsa Punisia, dan juga ada kaitannya dengan bangsa Romawi, dan ada tentu kaitannya dengan bangsa Italia. Nah, jadi kalau kita petakan ya guys, negara Tunisia itu pas di bawahnya negara Italia. Jadi kalau di utaranya negara Tunisia itu kan dibentang laut oleh Laut Mediterania. Nah, terus di atasnya itu adalah negara Italia. Jadi sangat kental dengan Italia ya guys. Dan kalau kita lihat negara tetangganya yaitu negara Maroko, di atasnya itu kan Spanyol ya guys, Andalusia. Lalu di atasnya lagi ada Portugis dan ada Prancis. Nah, jadi kalau kita petakan, kalau Maroko itu berdekatan dengan Spanyol sampai Prancis sana, sedangkan Tunisia itu berdekatan dengan negara Italia, sehingga keduanya memiliki hubungan atau memiliki keterkaitan dengan negara di Eropa. Namun perlu kalian tahu bahwasanya di negara Tunisia, negara Aljazair, negara Maroko yang dahulunya juga pernah dijajah lama oleh bangsa Prancis, sehingga negara-negara tersebut memiliki 2 bahasa utama, yaitu bahasa Arab dan bahasa Prancis. Bahasa Arab karena memang negara-negara tersebut aslinya adalah bangsa Arab, negara Islam Arab, sehingga bahasa utamanya bahasa Arab. Namun karena dahulunya juga dijajah Prancis, sehingga bahasa resminya juga bahasa Prancis. Jadi penggunaannya ada 2 bahasa ya guys, ada bahasa Prancis dan ada bahasa Arab seperti itu. Jadi masyarakat Tunisia mampu berbicara bahasa Arab Fusha dan juga mampu berbicara bahasa Prancis pada umumnya. Dan kembali ke Kartaj, ini adalah kawasan di mana bangsa Romawi dan Kartaj pernah bertarung, sehingga Kartaj ini adalah hancur ya guys. Dan peninggalan-peninggalan di sini masih dirawat rapi oleh pengelola Menteri Kebudayaan Tunisia seperti itu, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata di Tunisia. Dan ini adalah bunker atau tempat kuburannya pemuda Birsha, yang mana ini dikubur di sini ya guys. Jadi memang di sini ada letak kuburannya
Rojul Birsha, pemuda Birsha di sini. Dan kita tengok ya guys. Tempat dikuburnya orang Birsa. Kuburannya ini memang Birsa. ditutup rapat karena memang untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu oleh pemerintah atau oleh Kementerian Pariwisata Tunisia. Jadi ini tempat kuburannya Rojul Birsha atau pemuda Birsha. Sekarang kita berada di gereja atau katedral Saint Louis yang terletak di Carthage, masih di Carthage, tepatnya di samping Museum Carthage. Gereja ini memang sekilas nampak ornamennya mirip ornamen Andalusia, Islami banget, agak Islami, tapi sebetulnya ini adalah bukan masjid. Ini adalah bukan masjid, namun ini adalah gereja katedral Saint Louis Carthage. Dan kalian bisa tengok keindahan gereja ini. Oke ya guys, terima kasih udah ikutin perjalananku berkunjung ke kota kuno Carthage, peninggalan bangsa Tunisia yang terletak di dekat kota Tunis. Terima kasih, thank you so much for watching. Dumtum mubdiin wa dumtunna mubdiat. Bye bye, wadaan.